Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel MGMB Biologi. Pada video kali ini Bapak Ibu, kami dari MGMB Biologi akan memberikan informasi dari perkembangan pengajuan proposal bantuan, yaitu pada Madrasah Reform, di mana info ini berkaitan dengan tahap selanjutnya. Setelah kemarin para pokja yang lolos mendapatkan SK penerima bantuan, maka pada tahap selanjutnya adalah tahap pemberkasan. Nah, Jumat kemarin Bapak Ibu tanggal 25 Juni 2021, pokja kami menerima arahan dari Kemenak Kabupaten Kota untuk melakukan pemberkasan, yaitu mulai tanggal 25 Juni sampai tanggal 3 Juli tahun 2021. Nah, pemberkasan awal yang ditujukan untuk pemberkasan ini adalah dengan cara mengecek kembali akun pokja masing-masing. Nah, Jumat siangnya Bapak Ibu, kami menerima email dari KKGTK Madrasah yang isinya secara garis besar Bapak Ibu. Dari email tersebut adalah pokja kami, yaitu pokja 0048, diminta untuk melakukan pengecekan kembali dan perbaikan entry isian data jika ada kekurangan. Nah, dari email tersebut Bapak Ibu, kemudian kami buka akun pokja kami, ternyata ada perubahan yang signifikan, yaitu terkait pada menu pengajuan proposal. Jadi bisa dilihat di sini untuk menu pengajuan proposal di pokja kami. Ternyata pada pengajuan proposal tahap yang pertama itu sudah lengkap dan disetujui oleh pusat. Kemudian setelah ada arahan untuk melakukan pengecekan kembali lewat email yang masuk tadi, ternyata status dari pokja kami berubah dari disetujui pusat menjadi dikoreksi oleh pusat. Maka artinya pengajuan proposal kami, baik kegiatan ataupun RAB anggarannya, ini harus kita lakukan perbaikan, kita isi lagi entry isian datanya. Jadi bisa dilihat Bapak Ibu, statusnya di sini sekarang berubah menjadi dikoreksi pusat. Kemudian tindakannya itu ada diubah, nanti kita untuk merevisi, kemudian kirim koreksi lagi jika sudah selesai kita revisi. Berdasarkan email tersebut Bapak Ibu, email yang masuk tadi, poin-poinnya adalah sebagai berikut untuk pengecekannya. Yang pertama adalah nomor 1 ini diminta untuk mengecek kembali penulisan nomor SK. Dari nomor SK, nomornya berapa, kemudian tahun sekian, tahun 2021. Kemudian yang kedua adalah mengecek kesesuaian total RAB antara proposal PDF dengan RAB di aplikasi dengan alokasi dananya. Kemudian yang ketiga adalah pengecekan mengenai alamat lengkap dari pokja masing-masing. Kemudian mengecek kembali nomor NPWP, jika ada atau belum punya maka bisa dikosongkan. Kemudian yang kelima, untuk pokja KKG minimal 5 subkegiatan dan pokja lainnya minimal 7 kegiatan. Ini terkait dengan jumlah kegiatan yang dilakukan. Kemudian yang terakhir adalah kita diminta untuk melakukan pengecekan terkait jumlah jam pelajarannya. Sesuai arahan, maka jumlah jam pelajaran antara 32 sampai 36 Bapak Ibu. Nah, di akhir dari arahan pengecekan tersebut ada satu kalimat ini: setelah diperbaiki datanya, harap proposal segera dikirim kembali. Baiklah, langsung saja Bapak Ibu, kami akan melakukan pengecekan akun pokja kami sesuai arahan yang ada pada email yang masuk tersebut. Yang pertama Bapak Ibu adalah arahan untuk mengecek kembali nomor SK pokja kami. Untuk pokja kami ini di Madrasah Reform memiliki akun MGMB Demak Jawa Tengah 0048. Kemudian ini nomor SK kelompok kerja kami 312 tahun 2021 sudah sesuai, nomor registrasi, kemudian ada provinsi,
Untuk yang nomor SK saya kira ini sudah sesuai Bapak Ibu. Kemudian yang kedua itu mengenai kesesuaian RAB. Nanti kita lewati dulu. Masuk yang nomor 3 Bapak Ibu, ini untuk pengecekan alamat Pokja. Nah, ini alamat Pokja kami. Alamatnya ini MA Salahuddin, Karangkulon Wonosalam Demak, sudah sesuai. Kecamatannya Wonosalam, kode posnya 59571, ini sudah sesuai. Kemudian Bapak Ibu untuk nomor NPWP ini nanti disertakan pada proposalnya. Kemudian yang kelima kegiatannya, jumlah kegiatan kami. Nah, untuk jumlah kegiatan kami karena MGMP Biologi 02 itu ada 12, jadi insya Allah sudah sesuai. Karena untuk kegiatan KKG itu 5, kemudian Pokja yang lain termasuk MGMP itu minimal 7, jadi insya Allah ini sudah sesuai Bapak Ibu. Kemudian berkaitan dengan jumlah JP-nya atau jam pelajarannya, ini sesuai arahan pengecekannya itu rentang 32 sampai 36. Nah, di MGMP kami, di Pokja kami itu kegiatannya untuk JP-nya kemarin di proposal awal tahap 1 itu insya Allah sudah sesuai 36. Jadi dari arahan pengecekan yang dikirimkan lewat email tersebut, insya Allah poin yang pertama nomor SK, kemudian alamat Pokja, kemudian nomor NPWP, jumlah kegiatan dan jumlah jam pelajaran insya Allah sudah sesuai. Dan yang kemungkinan yang belum sesuai itu tinggal satu, yaitu poin yang kedua mengenai kesesuaian RAB-nya. Nah, maka untuk melihat atau merevisi mengedit RAB-nya, kita akan masuk ke menu proposal Bapak Ibu, ini bisa dilihat. Kemudian kami akan masuk ke menu tindakan, ada kolom tindakan, kemudian ada ubah, kita masuk saja. Bisa dilihat Bapak Ibu di sini. Untuk yang pertama ubah proposalnya ini ada programnya sudah sesuai, dasar pemikiran juga masih ada, kemudian tujuan, outputnya ini sudah seperti pengajuan tahap 1 kemarin, outcome-nya juga masih ada. Nah, ini Bapak Ibu ada perubahan pada tanggal mulainya. Jadi tanggal mulai ini jadi hilang, jadi kosong. Kemudian tanggal selesai juga kosong. Nah, di proposal awal tahap 1 dulu sudah kami isi, yaitu tanggal mulai kegiatan itu bulan Juli sampai bulan Oktober tahun 2021. Maka ini nanti bisa diisi Bapak Ibu. Jadi ini kami isi saja. Untuk tanggal mulainya itu bulan Juli, kami ambil tanggal awal Juli. Kemudian tanggal selesainya ini bulan Oktober tahun 2021. Jadi ini bisa kita isi dulu. Mungkin selesainya tanggal 25 dulu Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk total RAB kami yang di proposal itu masih ada, yaitu sejumlah 30 juta rupiah. Ini sudah sesuai. Kemudian kegiatannya Bapak Ibu. Nah, kegiatan di kami ada itu, ini ada tambah kegiatan. Coba kita lihat, ini kolomnya ada yang berbeda Bapak Ibu. Kolom nomor 1 masih ada materi, kemudian tujuan, bentuk kegiatannya, narasumber atau nifasdanya. Kemudian nah, ada total JP ini yang masih ini ya waktu itu total JP-nya. Kemudian ini awalnya 0 kemarin Bapak Ibu, ini sudah kami isi. Saya kembalikan lagi ke 0. Kemudian waktu pelaksanaan dan tindakannya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan, untuk pengajuan awal kegiatan dulu 2 kolom untuk total JP sama subnya itu tidak ada, karena ini hilang setelah narasumber itu langsung ke waktu pelaksanaan. Sedangkan pada menu yang baru ini kolomnya ada tambahan 2, yaitu total JP sama total subnya. Jadi ini nanti perlu kita isi lagi entry isian datanya Bapak Ibu. Nah, cara mengisinya Bapak Ibu bisa diperhatikan. Sebelum mengisi ini Bapak Ibu, kita ke RAB-nya dulu, rincian alokasinya dulu Bapak Ibu. Untuk kegiatan yang pertama
Coba kami cek dulu. Untuk ATK ini masih sesuai. Nah, ternyata masih sesuai Bapak Ibu. Jadi yang berubah itu ada pada kegiatannya. Coba ini langsung saja kami isi. Kegiatan kami yang pertama, kegiatannya nomor 1, materinya biologi, klasifikasi makhluk hidup, fenogram dan kladogram. Ini masih sesuai, tujuannya juga masih ada, bentuknya pelatihan atau in-service learning, narasumbernya atau FASDA sudah ada, dan total JP-nya Bapak Ibu. Total JP pada kegiatan yang pertama nanti bisa dilihat pada modul PKB-nya. Nah Bapak Ibu, untuk pengisian total JP pada kegiatan kami yang pertama itu kami akan melihat modul PKB kami. Untuk modul PKB biologi UP1 adalah klasifikasi makhluk hidup, kemudian subunit UP-nya ada 2, yaitu prinsip klasifikasi, dasar klasifikasi, dan sistem klasifikasi. Dengan distribusi JP-nya in-on-in-nya ada in 3, on 3, kemudian in yang terakhir 2, total JP-nya adalah 8. Ini untuk subunit UP yang kedua. Untuk UP1 kami adalah kunci determinasi sederhana, kladogram, dan atau bound filogeni. Ini total JP-nya langsung Bapak Ibu ini ada 17. Jadi kalau menurut pemahaman kami, nanti mohon koreksi Bapak Ibu apabila kami keliru. Total JP ini merupakan total JP dari subunit UP-nya. Jadi subunit UP kami yang pertama ini prinsip klasifikasi, itu total JP-nya ada 8. Totalnya ada 8, ini saya masukkan dulu di sini Bapak Ibu. Total JP-nya ada 8. Setelah kita klik, kemudian kita enter. Kemudian untuk total subnya Bapak Ibu, total subnya karena kegiatan kami subunit UP yang pertama ada 3 kegiatan, yaitu in, on, dan in, maka total subnya untuk in yang pertama adalah 3. Jadi kita masukkan dulu Bapak Ibu. Nah kemudian kita enter. Jadi seperti ini. Nah sekali lagi Bapak Ibu mohon dikoreksi apabila ada kesalahan. Kemudian kolom selanjutnya ada waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan Bapak Ibu ini tanggal 27 bulan Juni ini harus kita ralat, kita revisi, yaitu mulai bulan Juli sesuai dengan kegiatan yang kita lakukan Bapak Ibu. Kemudian waktu pelaksanaan jamnya ini disesuaikan nanti. Kemudian setelah selesai kita pilih tindakannya dengan cara klik centang warna hijaunya. Maka nanti kegiatan kita akan tersimpan Bapak Ibu. Ini berhasil diubah Bapak Ibu. Ini untuk kegiatan kami yang pertama. Jadi ada perubahan entry isian data. Itu yang pertama tadi, tanggal mulai sama tanggal selesai itu yang perlu kita entry lagi. Kemudian entry pada kolom kegiatan. Jadi setiap kegiatan nanti total JP-nya kita entry di sini, kita isikan, total subnya juga kita isikan di sini Bapak Ibu. Kemudian sekali untuk RAP-nya tadi tidak ada masalah Bapak Ibu, sudah sesuai. Dan apabila ada yang berubah mengenai total kegiatannya, maka otomatis RAP-nya pun akan berubah, nanti disesuaikan Bapak Ibu. Yang terpenting adalah RAP total untuk masing-masing pojok itu sudah disesuaikan, yaitu untuk KKG sebesar 15 juta dan pokja lain sebesar 30 juta rupiah. Nah, setelah ini selesai Bapak Ibu, setelah kita entry data di kegiatan, entry data di RAB, maka kita kembali lagi ke pengajuan proposal. Kemudian kita kirim koreksi. Setelah kirim koreksi nanti di sini akan muncul upload file PDF, maka kita upload kembali file proposal kita dalam bentuk PDF yang sudah kita revisi tadi. Kemudian kita kirim. Nah, maka kita akan menunggu hasil setelah dikoreksi oleh pusat nanti bagaimana.
Demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga kita semua diberi kelancaran dalam melakukan proses pemberkasan, sehingga pokja-pokja kita semua bisa mendapatkan bantuan tersebut. Terima kasih Bapak Ibu. Salam MGMP Biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.